keturunan aku. Keturunan keberapa nih? Ketujuh? Boleh nih, keturunan ya. ketujuh. Semoga. Oke. Halo teman-teman yang sedang menyaksikan podcast kita kali ini. Terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Karen sebagai moderator podcast Dhamma Wadana akan menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan. Nah, pastinya saya tidak sendirian nih. Kita telah kedatangan narasumber yang keren banget loh. Yaitu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Henry. Oke, sebelum kita memperkenalkan narasumber kita lebih spesifik lagi, kita akan meminta narasumber kita untuk menyebutkan password podcast Dhamma Wadana dulu ya. Kalau aku bilang podcast Dhamma Wadana, maka narasumber harus menjawab, keren, luar biasa, semangat. Keren, biasa, semangat, oke. Oke, kita mulai kok. Podcast Dhamma Wadana. Keren, luar biasa, semangat. Wah, narasumber kita keren banget kan? Nah, pastinya beberapa teman-teman yang sedang menonton ada yang masih belum nih mengenal sama Ko Henry. Boleh kenalan dulu kok. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku itu Henry Chongsan. Aku itu binasian 2025 jurusan Computer Science. Terus tahun ini aku menjabat sebagai Kobi 3 di KMBD, Regional Kemanggisan. Salam kenal semuanya. Oke, kalau boleh tahu kabar Koko gimana sejauh ini? Kabar gimana dulu nih di bagian KMBD, di sekolah, di hidup atau di mana? Di kuliah kok, sama KMBD pastinya. Oke, kalau di kuliah ya kan emang aku baru masuk streaming nih semester keempat, jadi ya masih adaptasi lah ke matkul-matkulnya. Kalau di KMBD ya sejauh ini aman lah, masih semuanya under control, aman. Oke, mantap kok. Kalau kamu sendiri gimana di KMBD? Kuliah juga? Kuliah kan baru masuk semester 2 kok. Pastinya mulai sibuk sih kok. Tapi seru juga soalnya kan join ke MBD. Jadi bisa lebih sibukin diri lagi walaupun udah sibuk. Oke. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas tentang hari-hari di KMBD. Tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja sesi podcast kali ini. Mari kita mulai. Oke. Kira-kira pertama kali Ko Henry tahu KMBD itu dari mana? Kalau dulu di zaman aku itu nggak tahu, kalian juga kayaknya diharuskan ya, diwajibkan ikut expo keagamaan. Iya. Ya, aku ketemu KMBD tuh dari situ. Terus juga gara-gara aku dari aku dari kecil sampai SMP itu belajar agama Katolik kan. Terus waktu SMA baru mulai belajar agama Buddha, makanya masuk kuliah aku mikir kayaknya enak, terus pantas aja gitu kalau misalnya aku memperdalam lagi ajaran agama Buddha kan aku juga agama Buddha, masa seumur hidup Katolik kayak ya aneh aja gitu. Jadi akhirnya yaudahlah join KMBD gitu. Oke, sama sih kok sama aku, soalnya pas dari TK malah kok TK sampai SMP aku belajarnya agama Katolik. Terus SMA baru mulai agama Buddha. Kenapa tiba-tiba masuk SMA-nya agama Buddha? Soalnya dipindahin sekolah sama orang tua kok. Emang sekolahnya Buddha apa negeri? Sekolahnya Buddha. Buddha. Oh, kalau aku emang terpaksa. Aku masuk negeri kan. Negeri itu kan semuanya agama ada. Jadi ya mau nggak mau emang harus masuk ke agama Buddha. Jadi belajar agama Buddha deh akhirnya. Jadi Koko tiap hari ada sekolah. Ya tiap minggu, tiap hari sekolah Jumatnya. Sekolah Jumat. Iya, jadi yang sholat aku ke wihara. Oke. Kalau boleh tahu kenapa nih Koko akhirnya milih untuk join KMBD? Ini cerita agak lucu. Jadi waktu awal masuk KMBD kan masih cari UKM kan ya, masih cari organisasi nih, tes dulu kira-kira mana yang cocok gitu buat 1 tahun ke depan. Jadi ujungnya aku daftar aku baru ingat 3 UKM, salah satunya KMBD. Nah tapi pada akhirnya aku pilih KMBD soalnya aku mikir, aku kuliah udah computer science, udah ketemu orang IT. Masa iya organisasi ketemu orang IT lagi? Kan lama-lama bosen gitu kan ya? Iya pasti. Jadi akhirnya ya udahlah, aku pilih KMBD sebagai pelarianku dari orang-orang IT ini. Itulah alasan aku masuk KMBD, alasan utamanya. Jadi sekarang Koko pasti udah mengenal dong sama anak-anak dari jurusan lain? Ya, jurusan lain kenal. Nah, gara-gara itu jurusan aku sendiri jadi aku nggak kenal. Soalnya kebanyakan ya kan anak KMBD kan ya. Jadi
pengetahuanku ke orang-orang yang di jurusan aku malah minim. Tapi nggak apa-apa. Emang tujuannya itu dari awal. Gara-gara capek sama orang-orang IT. Oke, jadi kan Koko pasti udah ikut interviewnya nih pas mau join ke MBD. Terus pas Koko keterima, perasaan Koko gimana pertama kalinya? Oke, jadi waktu di interview nih, interview kan disuruh pilih 2 bidang kan ya? Iya. Kebetulan aku walaupun ngomong capek ketemu sama orang IT, aku KMBD daftar ke bidang 4 yang isinya juga IT. Ya itu sebenarnya aku bingung sih sama diriku sendiri ya, soalnya kan udah bilang capek tapi ujung-ujungnya ke situ juga. Nah, untungnya aku diselamatkan sama COVID 3 tahun lalu. Jadi aku daftar yang pertama itu bidang 4, yang kedua bidang 3. Tapi akhir-akhirnya masuk ke bidang 3. Terus waktu aku keterima, jujur aku bingung, emang aku daftar ke bidang 3? Koko lupa? Aku lupa, aku orangnya pelupa. Aku ingatnya daftar ke bidang 4, tapi tiba-tiba ini kok diterima bidang 3. Oh, ya udahlah, yang penting KMBD dulu, masuk dulu gitu kan. Nah, gitu ceritanya. Tapi ya bersyukur lah masuk ke bidang 3 1 tahun ini. Jadi di bidang 3 seru nggak kok? Bidang 3 kapan nih? Tahun lalu apa tahun ini? Tahun lalu boleh sih kok. Tahun lalu gara-gara setengahnya masih online, aku bisa bilang yang waktu online itu nggak seru. Soalnya nggak kenal siapa-siapa kan, kita nggak pakai Zoom ya kok. Ya pakai Zoom, pakai Discord, terus masih chat-chat itu nggak ketemu kayak kita sekarang. Iya. Tapi di kuartal 3 sama 4-nya baru mulai seru. Soalnya kan itu udah mulai offline kan ya. Nah itu ya bersyukur masuk KMBD di situ. Serunya pas offline-nya itu pas kapan sih kok? Kalau dari aku sih Asada Puja. Itu kan event emang offline bukan pertama sih, tapi event offline aku yang pertama. Itu tuh ada hari penghayatan Dhamma. Jadi kita kayak aku lupa hari apa deh, kayak Jumat Sabtu Minggu apa Jumat Sabtu gitu. Kita nginep di Wihara Ekayana. Terus di situ kita jalanin asada. Terus aku ketemu orang-orang, terus ya masih zaman-zaman Covid, adalah masalah Covid gitu. Tapi itu impressionku buat event offline pertama itu seru sih di situ, di Asada Puja tahun lalu. Kalau pas welcoming party gimana kok? Pas ketemu kami? Pas welcoming party itu kan aku volunteer bukan panitia di welcoming party. Jadi aku itu waktu itu ngurusin game, terus ketemu nih kayak berapa ratus anak gitu yang ikut welcoming party kan, angkatan kamu kan. Iya. Ya itu seru sih lihat orang aku kena sambit air, terus orang lain ketawa-ketawa. Itu seru sih, cuma ya capek aja sih. Capek. Kok lagi sindir aku ya? Enggak ada nyindir-nyindir. Oke, kalau tadi itu kan pengalaman yang seru kan kok. Kalau boleh tahu nih, ada nggak pengalaman yang bikin Koko kesel? Kalau ada boleh ceritain kok. Bentar ya, mikir dulu ya. Ngeselin ya, bikin kesel. Gak apa kok, dikasih waktu. Ini aku lagi mikir susah nih, soalnya kayaknya nggak ada deh. Kayaknya nggak ada deh yang bikin aku kesel di KMBD. Ada nggak ya? Nggak ada. Kalau nggak ada. Di KMBD aman-aman aja sih sejauh ini. Tandanya orangnya asik-asik ya. Orangnya asik-asik semua, betul. So far ke Henry enjoy nggak selama di KMBD? Ya ada up ada downnya lah ya. Kan ya walaupun di KMBD emang orang-orangnya seru, tapi kan kita di sini nggak gratis lah ya. Kita ada kerjaan kan ya, ujungnya kan ada job desk jadi panitia. Tapi kan emang itu trade off-nya gitu. Kita masuk organisasi kan emang buat nyibukin diri, improve kan. Terus juga bonusnya ya ketemu sama teman-teman. Tapi so far so good lah, enjoy, balance lah. Apa yang aku korbanin sama yang apa aku dapetin itu masih bisa dibilang worth it. Oke, jadi kalau ini aku mau tanya, itu yang menurut aku sih sangat penting ya kok. Soalnya ini berkaitan sama mahasiswa-mahasiswa di sini, mahasiswa yang kayak join organisasi juga. Kalau dari Koko sendiri, bagaimana cara Koko tetap have fun walaupun Koko sibuk organisasi, terus sibuk kuliah juga kan? Itu gimana caranya kok? Kalau aku itu orangnya agak cuek. Jadi terus juga aku kan pelupa. Jadi emang orangnya walaupun bisa, tapi aku susah stres.
Soalnya dikit-dikit aku ketawa, kayak dari tadi aku aku podcast ketawa-ketawa sendiri kan. Jadi aku sebenarnya hidup ya enjoy aja. Kalau mau dibilang sibuk, ya pasti ada sibuk. Tapi ya itu kalau misalnya aku udah mumet, udah stres, biasa aku tinggal tidur. Nah itu healing aku, ya healing aku di stres itu aku tidur. Itu solusi aku. Jadi Koko bisa tidur kayak seharian gitu ya? Bisa. Kalau misalnya emang lagi capek banget gitu, aku bisa tidur seharian terus hilang, terus ya dimarahin. Kenapa hilang seharian? Ya tuh kayak habis dari kasur ngedet sama kasur gitu. Kayak dimarahin sama Cikleri ya kok? Ya bisa. Aku hilang seharian kan dicariin orang kan. Tapi ya mau gimana? Tidur enak gitu loh. Susah, kasur susah dikalahkan. Maaf ya teman-teman. Tapi kok kalau dari aku sendiri kan, kalau aku misal nih stres, jadi aku kan tidur dari siang, terus pas sorenya tuh kayak pas bangun gak enak gitu loh kok rasanya. Kebanyakan tidur? Iya, terus kayak ngerasa buang waktu gitu loh, jadi sia-sia. Oh, kalau aku mikirnya nggak gitu. Nah. Walaupun aku kebanyakan tidur, aku mikir wah, yang penting tidurnya banyak, nggak ada yang sia-sia buat aku. Terus biasa kalau misalnya udah gitu, kalau banyak tidur kan nggak enak kan rasanya kan. Iya. Itu rasanya jadi lemes. Kalau misalnya aku udah lemes gitu, rasanya aku mau tidur lagi. Jadi aku kadang udah tidur, aduh nggak enak badan, balik tidur lagi. Pasti kayak ngerasa pusing sih kok. Iya, betul. Bangun-bangun. Tapi ya itu habis bangun, ya AFK dulu lah, main game apa gitu 10 menit, 15 menit, setengah jam, 1 jam, terus lanjut kerjaan lagi. Balik ke job desk, kejar deadline. Oke. Kalau menurut Koko nih, kan Koko tidur seharian. Jadi biasa malamnya begadang kan kok? Bisa dibilang seperti itu. Jadi itu bagusnya mending kita tidur cepat baru bangun pagi kerjain tugas atau kayak senyaman kita aja? Kalau ini ya senyaman kita aja sih. Kayak kan kalian harus cari sendiri nih. Kira-kira jam efektif kalian itu jam berapa? Kalau misalnya aku itu siang sampai sore itu bisa dibilang lagi PW-PW-nya. Kalau lagi PW-PW-nya ini biasa males kerja. Males bikin selesain kerjaan apa segala, jadinya aku biasakan siangnya, sorenya itu aku tidur, jadi malam aku bisa sampai subuh kerjain tugas. Terus juga malam-malam kan sepi kan ya suasananya. Iya. Aku di rumah kebetulan rame, berisik, jadi malam-malam itu lebih enak buat kerjain tugasnya. Terus juga jangan bilang aku tidur seharian. Aku jarang-jarang tidur seharian, tapi bisa. Ya normalnya tidur ya jam 11, 12 mungkin subuh, tapi bangunnya tetap aman lah. Ya begitu sih. Okay. Jangan dibilang tidur seharian. Oke, lanjut. Apa lagi? Untuk yang terakhir nih kok, boleh nggak Koko kasih harapan untuk KMBD ke depannya? Harapan buat tahun kalian. Aku harap tahun ini kalian bikin banyak kesalahan yang nggak terlalu gede, kesalahan yang kalian bisa belajar, biar tahun depannya kalian ini bisa lebih baik lagi dari kita yang tahun ini. Itu harapan aku sih. Jadi kesalahannya nggak boleh yang bikin sampai marah banget ya kok? Ya tahu diri lah ya, salah dikit-dikit aja, kayak cicip-cicip aja, jangan langsung dimakan semuanya gitu loh. Biar kalian ngerti aja cara kerjanya gimana, terus tahun depan kalian ngerti, aktivis kalian juga bisa lebih ngerti lagi gitu. Oke, mantap. Nah, kemarin kami kan ada buat postingan nih di story tentang harapan teman-teman kepada KMBD ke depannya. Jadi kami akan membacakan beberapa harapan-harapan dari teman ya. Ini nggak apa-apa. Yang mana? Semoga KMBD ada sampai keturunan aku. Ini Oke. Terus apa sih kok? Ini harus. Gak usah sebut nama. Serius. Jadi ulang. Pilih aja yang kira-kira bagus enggak gitu. Beberapa kira-kira bagus. Jadi kita cerot. Oke, buat harapan pertama ada semoga KMBD ada sampai keturunan aku. Keturunan keberapa nih? Ketujuh. Boleh nih keturunan ketujuh. Semoga sadu. Terus harapan kedua, semakin solid, jaya dan berkembang dalam Buddha Dhamma. Sadu.
Sadu. Sadu. Ini kata Jaya kayaknya nggak bakal lepas dari KMBD nih sampai keturunan siapapun tadi yang jauh. Keturunan Kayak masih ketujuh. KMBD Jaya. Boleh nih kok dibantu bacain beberapa harapannya. Oh banyak ya ternyata ya. Iya. Aku pikir random aja lah ya. Oke, semoga KMBD bisa menjadi lebih baik lagi dan semakin baik lagi ke depannya. Ini yang komen bahasa Indonesianya. Udah, KMBD bisa menjadi lebih baik dan semakin baik lagi. Oke, terima kasih siapapun ini. Jayagata Saputra. Oke, nih aku balikin deh ke kamu. Oke. Nah itu kan harapan dari teman-teman. Kalau dari aku sendiri, aku mau harapan dari aku itu semoga KMBD apapun yang dilakukan, apapun yang diharapkan, tujuannya semuanya dapat terlaksanakan sehingga dapat menghasilkan hal-hal yang lebih positif lagi. Tentunya aku mengharapkan kalau anggota di KMBD semuanya selalu kompak, sama event-event yang lagi dilaksanakan sekarang semua berjalan dengan lancar. Oke. Nah, sesi podcast kita telah selesai nih kok. Ya, udah kok. Oke, terima kasih kepada Ko Henry yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing pengalaman di KMBD. Semoga podcast kali ini memberikan pengetahuan baru kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana cara berorganisasi dalam perkuliahan. Sekian podcast dari kami. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang tidak menyenangkan hati teman-teman, kami mohon maaf. Oke, sampai jumpa dan stay tune di podcast selanjutnya. Bye-bye. Namo Buddhaya. Budaya.